Sudah. Halo Pak Hari. Thank you Pak Hari. Iya, halo Pak Pak Hari. Hari. Ya, I'm a big fan. Jadi silakan pemaparannya Pak Hari. Oke, baik, langsung aja. Terima kasih Pak Hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Waalaikumsalam Pak Hari. Selamat sore. Tadi udah diperkenalkan, jadi saya high school itu cuma paket C aja, tahun 84. Karena pernah drop out, kemudian tapi saya sekolah lagi, undergrad saya tahun 88, tapi honors dan dapat beasiswa, dan saya lulus MBA itu tahun 89. Next please. Oke, jadi saya ini bukan pemain saham sebetulnya. Saya mendirikan perusahaan saya pertama kali sejak saya lulus tahun 89, yaitu tepatnya tanggal 2 November 89, PT Bakti Investama sebagai perusahaan sekuritas. Ya, kemudian saya kembangkan dan berkembang sangat baik. Waktu itu tahun 93 sudah menjadi salah satu yang paling besar. 94 sudah lengkap EJ-nya, ada underwriter, ada manajer investasi ya di samping broker. Tahun 95 saya ngambil alih bank namanya PT Bank Lapan Sejahtera. Jadi konsep yang saya kembangkan itu adalah akuisisi pada waktu itu. Akuisisi kemudian kita coba perbaiki, kemudian atau kita beli perusahaan yang under value ya, tapi kita kontrol, kemudian kita jual lagi. Jadi itu bisnis model yang saya kembangkan. Saya tidak main saham di bursa praktis ya. Itu adalah akuisisi saya pertama tahun 95. Itu kantornya yang dipakai gedung KPK sekarang di Jalan Kuningan, di Kuningan. Dan ini juga sangat memuaskan. Waktu itu saya jual lagi tahun yang sama, untungnya lebih dari 100 miliar. Tapi zaman itu ya, zaman tahun 1995 sebelum adanya financial crisis tahun 98. Kemudian Bakti Investama saya go publikan tahun 97. Waktu itu menghimpun dana lebih dari 80 miliar. Pas pada waktu tahun 98 ada financial crisis di Indonesia. Jadi ini pelajaran yang menarik termasuk di saat COVID sekarang. Kesempatan itu ada di segala situasi. Jadi pada saat itu saya switch business modelnya, lebih banyak transaksi distress fixed income trading, jadi distress aset. Contohnya seperti MTN-nya atau bond-nya ya, Euro bond-nya BNI itu yield-nya bisa 40%, 50%, karena harganya ditransaksikan bisa 40%, 45%. Jadi saya fokus pada tahun itu khusus untuk transaksi distress aset, khususnya marketable securities. Kemudian tahun 99 setelah mengumpulkan uang ya, saya mulai kembangkan lagi akuisisi. Saya ambil alih SCTV dan Metrocell. Metrocell ini adalah seluler yang 082 dulu ya. Kemudian saya yang ambil alih juga Astra International waktu itu, tapi karena besar sekali 506 juta dolar, jadi saya sindikasikan dengan berbagai investor luar negeri khususnya. Kemudian setahun kemudian saya jual. Kemudian tahun 99 juga saya ambil alih Bentul, belum go public waktu itu. Kemudian saya beli perusahaan TBK, itu namanya Rimba Niaga Idola, kode perusahaan RMBA, kemudian Bentul saya backdoor ke situ. Terus saya ganti nama, namanya Bentul International Investama TBK. Sampai hari ini masih listed, jadi yang ganti nama itu saya. Dan saya jual tahun 2001. Kemudian tahun 2000 saya ambil alih Indomaret juga, waktu itu lelang dari BPPN, kemudian setahun kemudian saya jual. Kemudian saya tahun 2000 juga banyak aktif beli properti, termasuk gedung Area Bimo Kuningan itu yang kantor pusatnya Indofood, dan beberapa gedung juga di mana di Esparman situ juga ada, juga di dekat Karet situ. Kemudian saya juga sangat aktif kemudian karena modalnya sudah berkembang banyak, saya banyak aktif jual beli marketable securities, saham maupun fixed income, tapi waktu itu cuma setahun itu saja. Kemudian tahun 2001 saya ambil alih MNC Sky Vision, waktu itu namanya Matahari Lintas Cakrawarta Indovision, perusahaan satelit BTV. Pada saat ini bersamaan saya juga mengambil alih CV Corp, itu saya rubah namanya menjadi MNC Finance. Kemudian saya ambil alih, ini bukan mengambil alih. Jadi saya sudah beli Metrocell, kemudian saya beli lagi namanya Comcell Indo.
itu 082 seluler yang di Indonesia bagian tengah, kemudian saya beli juga yang namanya Telesera. Itu seluler yang di bagian Indonesia Timur, dulu dibagi 3. Kemudian 3 saya merger, saya bentuk perusahaan baru, namanya PT Mobile Telecom, kita migrasi dari analog, dari apa itu, first generation ya, AMPS waktu itu namanya. Kita migrasi ke CDMA. Dan tentunya setelah itu, tahun 2009, saya jual ke Smart Telecom, dan mereka merger menjadi Smart Friend Telecom Tbk sampai hari ini. Terus tahun 2001 juga saya jual SCTV at profit of course. Kemudian tahun 2002, di atas itu lebih penting lagi itu. Saya listingkan PT Bakti Capital Indonesia Tbk, yang akhirnya saya rubah namanya sekarang MNC Capital Indonesia Tbk. Dan tahun 2001 juga saya ambil alih Bimantara Citra Tbk. Ini pada waktu itu is a very big acquisition. Setelah mengumpulkan modal, kemudian saya jadi direktur utamanya langsung, ya. Dan ini yang merubah semuanya. Jadi dari jual beli perusahaan setelah mengumpulkan modal, akhirnya saya menginginkan sesuatu legacy. Karena kenapa? Jual beli perusahaan akhirnya tidak end up dengan memiliki perusahaan. Ya, setiap kali perusahaan kita ambil alih, kita betulkan, terus kita jual lagi, cari lagi, kita betulkan, kita jual lagi, dan seterusnya. Tapi akhirnya saya tidak punya perusahaan, punya cash saja. Akhirnya saya ambil alih Bimantara Citra Tbk, dan pada tahun itu juga saya membentuk Media Nusantara Citra PT, yang akhirnya jadi MNC hari ini. Dan di dalam Bimantara itu ada RCTI, saya pindah ke situ. Kemudian saya ambil alih Global TV juga. Dulu namanya Global TV. Ini saya singkat GTV. Jadi punya 2 televisi pada tahun 2001. Next. Sorry sebelumnya. 2002 saya ngambil alih Indosiar, lelang dari BPPN, waktu itu cuma 51%, jadi cari profit saja, kemudian saya jual beberapa tahun kemudian. Saya juga divest penyertaan saya di Satelindo, dulu ada saham juga di Satelindo, ke Indosat tahun 2002. Ya, tahun 2003 Indosiar dijual at profit 51% semuanya sekaligus. Next please. 2004 dulu pernah pegang Kadik Air, 54% saya jual ke kelompoknya Angkatan Udara. Kemudian tahun 2005 ngambil alih TPI. Jadi punya 3 TV waktu itu. Ada RCTI, ada Global TV waktu namanya, TPI yang sekarang ganti nama jadi MNC TV. 2006 Mobile Aid Telekom digopublikan. Jadi setelah beroperasi beberapa tahun, ya, kita gopublikan. Waktu itu masih CDMA. Kemudian 2007 saya ambil alih PT Krida Perdana Indah Graha, singkatannya KEPIK. Terus saya ganti namanya MNC Land, saya wadain semua properti yang saya beli selama krisis tahun 98 sampai tahun sebelum 2007, termasuk Westin Hotel Bali, kemudian Plaza Indonesia, Realty Tbk, Grand Hyatt ya, dan beberapa office building saya masukkan di sana. Kemudian 2007 juga saya go-publican MNC Tbk. MNC Tbk yang sudah ada 3 TV waktu itu, RCTI, MNC TV, JTV, dan pada saat itu the largest IPO yang saya lakukan. IPO-nya sekitar 520 juta US dollar. The biggest at that time ya tentunya. Kemudian 2008 membeli beberapa perusahaan di China karena setelah IPO, sekarang masih ada tentunya di Beijing sama Shanghai operasinya yang terkait sama digital. Kemudian 2009 Mobile dijual ke Smart Telecom. Kemudian namanya dirubah Smart Telecom menjadi Smart Friend Tbk, ya di bawah Sinarmas Group. Next please. 2008-2012 saya membeli 62 TV lokal karena agent TV nasional nggak ada lagi. Kemudian saya merger 62 semuanya jadi iNews. Jadi iNews TV itu bukan TV nasional langsung begitu, itu kumpulan daripada 62 TV lokal yang dimerger jadi satu. Jadi cukup lama juga ngumpulinya 4 tahun. Kemudian tahun 2011 Indovision atau MNC Skyvision yang namanya sudah dirubah, dikopublikan. 2011 sampai 2014 ini cukup banyak yang saya ambil.
membeli MNC Insurance, saya lupa nama sebelumnya, saya ganti jadi MNC Asuransi. Kemudian MNC Life, saya juga nama sebelumnya apa, MNC Leasing juga saya ambil, dan membeli PT Bank MNC Internasional, PABP yang sekarang ada di bursa juga, karena sudah TBK. Kemudian periode 2012-2014 saya ngambil alih Bali Nirwana Resort yang di Tanah Lot, dan beli Lido itu yang belum lama dapat KEK dari pemerintah, itu besar sekali. Terus 2015 saya jual Plaza Indonesianya, waktu itu ada 26%. Ini penjualan yang cukup besar, 3 triliun saya jual waktu itu. 2018 saya catatkan, go publikan MNC Studio International TBK, basis daripada konten kita. Kalau dilihat, ada sedikit vakum 2012 sampai 2018, karena pada saat itu saya aktif di politik. Jadi ada sedikit change of profession. Jadi saya aktif di politik, kemudian makanya aktivitasnya tidak banyak. Agak saya tinggal terus terang pada saat itu. Terus 2019 saya kembali lagi ke grup, saya manage langsung post setelah election, ya mulai Mei saya balik lagi, kemudian kita kembangkan lagi, kemudian kita go publikan yang namanya MNC Vision Network, IPTV. IPTV ini induk perusahaan daripada Indovision, K-Vision, karena pada waktu itu kita ambil K-Vision juga tahun yang sama, kemudian MNC Play Broadband, tadi saya dengarkan Telkom bicara fixed broadband, kita juga ada namanya MNC Play. Kemudian Vision Plus OTT kita dari situ juga ada juga beberapa content production di bawah namanya Vision Pictures. Next please. Terus 2019 sampai dengan hari ini relatif ya, dalam jangka waktu sekitar 2 tahun ya, saya full time balik full time, banyak sekali yang kita kembangkan. Jadi begini, saya melihat ketika digital mulai berkembang, karena saya agak ketinggalan terus terang. Tahun 2012-2018 itu karena aktif di politik, akhirnya saya lihat digital memang berkembang, makanya kemudian kita kembangkan digital kita. Dalam 2 tahun ini kita kebut, jadi sekarang sudah punya ada 400 tech developer, ada di Jakarta, ada di Bandung, juga ada di India. Jadi saya buka kantor di India juga, khusus untuk AI, Artificial Intelligence. Jadi kita kembangkan motion banking, digital banking, motion pay to e-money, motion wallet to e-wallet, motion transfer to remittance basically. Motion insure, kita sudah dapat izin dari OJK untuk digital insurance, both life and also dan juga ini apa, asuransi umum, general. Kemudian ada MNC Trade ya, itu nanti saya lihat Bu Susi, CEO saya untuk sekuritas akan bicara, itu yang basically in charge untuk motion trade, nanti namanya akan diganti motion trade. Jadi motion itu akan menjadi brand untuk semua digital financial service di bawah grup atau MNC Capital Indonesia dengan kode bursa Big Cap yang sudah go public tentunya. Kemudian ke PIK pun saya rubah bisnis modelnya, kita nggak mau lagi ke properti tapi ke entertainment hospitality. Kita kembangkan KEK Lido yang sudah dapat status, ini kawasan ekonomi khusus, sebenarnya banyak privilege di situ, dan dengan proyeknya sudah berjalan juga. Sekarang ada membangun beberapa proyek entertainment seperti Movie Land, ada Music and Art Center, sebentar lagi kita akan launch World Garden, golf, dan ininya juga klubnya sedang dibangun, sudah 9 hole selesai. Theme park juga akan dicanangkan, semester 2 akan kita bangun. Sisanya nanti investor yang lain yang akan membangun di kawasan itu dengan menggunakan master design kita. Kemudian Park Hyatt juga mau selesai. Jadi Park Hyatt ini dibangun karena waktu itu dispose Plaza Indonesia Realty. Jadi ada sentimental reason-nya juga. Ya, jadi sudah cukup lama pegang Grand Hyatt, ya, ada The Plaza juga di sana, 26% kita jual, akhirnya bangun sendiri namanya Park Hyatt. Ada Oakwood Hotel di Surabaya, One East Apartment, ada beberapa juga office building yang tentunya di bawah MNC Land Capital. Media juga kita galakkan di digital, ada Vision Plus itu OTT yang berbayar, RCT Plus itu OTT yang basisnya iklan, e-sport juga kita kembangkan, kita akan launch nanti game kita sendiri, namanya Rapid Fire, itu similar seperti Free Fire. Kemudian Star Hit juga kita kembangkan, sekarang basis di media sosial kita sangat besar,
Di YouTube saja ada 130 juta lebih subscriber, Facebook dan TikTok udah 117 juta. Tapi yang lebih penting lagi trafficnya. Dalam 3 tahun sudah menghasilkan 45 miliar lebih view. Besar sekali. MNC Pictures sudah menjadi yang terbesar di Indonesia, termasuk Ikatan Cinta produksi sendiri. Jadi banyak sekali perubahan. Jadi sekarang semua program termasuk di TV itu yang kita tayangkan itu produksi in-house. Jadi tidak ada dari pihak lain. Kecuali pembelian daripada program luar negeri, tentunya itu lisensi. Dan masih banyak lagi tentunya. Saya banyak skip di sini. Next please. Jadi begini, to cut it short bahwa saya lebih fokus pada value investing. Jadi saya kalau invest itu based on value, how we create value. Jadi dari saya mulai karir tahun 90-an ya, 89 akhir, tentunya yang dicari kan modal dulu, capital. Tapi bukan jual beli saham, jadi jual beli perusahaan. Jadi melalui perusahaan broker saya, yang 89 itu didirikan, tahun 94 itu sudah lumayan berhasil. Sudah lead, jadi lead underwriter berbagai perusahaan termasuk kadang partisipan, kadang ada lead juga sudah punya reksadana cukup besar, ya kan. Makanya tahun 95 mampu untuk membeli Bank Papan Sejahtera. Ini akuisisi pertama yang saya lakukan. Kemudian saya jual lagi. Dari situ dapat modal cukup besar. Kemudian ada juga beberapa akuisisi in between untuk mengumpulkan capital. Kemudian tahun 97 go public, Bakti Investama, capitalnya tambah lagi, pas 98 krisis. Nah itulah betul-betul masa yang luar biasa, jadi untungnya besar sekali. Jadi setahun saja transaksi distress asset ya, marketable securities itu luar biasa. Karena beli US dollar bondnya BNI aja bisa yieldnya 40% seperti itu contohnya. Dan dalam 2 tahun recovery cepat sekali, yield balik lagi ke belasan persen. Jadi harganya itu meskipun fixed income berlipat-lipat naiknya. Astra saya masih ingat tuh, harga bondnya cuma 20 sen lebih. Akhirnya di settle, di convert dengan 75%, dapat juga warrant dan sebagainya. Jadi untungnya luar biasa di situ. Sampai terus kalau misalnya terlalu besar, tentunya kita sindikasikan. Nggak mungkin kita sendiri, nggak kuat. Jadi it is basically an acquisition, tapi menggunakan pasar modal sebagai cara untuk masuk dan cara untuk keluar. Gitu. Sebab kalau nggak ada kendaraan masuk, nggak ada means, nggak ada pasar modalnya kan nggak bisa exit. Dengan pasar modal kita dengan ada liquidity kalau mau exit kapanpun juga bisa. Tapi yang menjadi challenge di sini semua adalah harus mampu untuk melihat target. Apakah target ini bisa dibesarkan? Jadi mencari perusahaan-perusahaan yang under value itu bisa karena manajemennya kurang solid antara lain, atau mungkin terbelit utang misalnya, tapi upside-nya besar. Jadi kita harus lihat dulu apakah bisa dikembangkan atau tidak. Seperti contoh Bentul. Bentul itu unlisted. Begitu ada masalah keuangan ya, namanya krisis ya zaman dulu ya, akhirnya saya negosiasi, saya ambil, tapi kalau sebagai unlisted company nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya beli namanya RMBA, itu perusahaan rotan, Rimba Niaga Idola itu, RMBA. Perusahaan rotannya saya buang, akhirnya Bentulnya saya injek ke situ jadi listed company. Jadi waktu itu right issue 12,5 kali lipat. Pernah ada artikel bilang katanya kodok makan gajah katanya. Ya memang begitu, right issue-nya kan 12,5 kali lipat. Tapi setelah listed jadi bernilai kan. Nah, itu saya bolak-balik setiap Sabtu ke Malang itu, kan pabriknya di sana. Jadi basically setelah itu kita bagaimana caranya increase value. Kita taruh manajemen yang bagus, ya kan. Terus value-nya naik. Nah, terus kalau kita lagi butuh duit atau kita lihat ini sudah lumayan valuation-nya ya kita jual. Cari lagi yang lain. Dan seterusnya begitu. Sampai 2001 akhirnya saya berpikir, sampai kapan saya begini? Punya uang tapi tidak punya perusahaan. Ya kan? Itulah titik balik saya mendirikan MNC Group. I need to have legacy, something yang I built, bukan cuma jual beli. Makanya saya bentuk MNC dan sekarang sudah 20 tahun. Ya, jadi
saya tuh akuisisi banyak sekali. Saya mendirikan perusahaan juga banyak sekali. Portal aja saya udah punya 6 sekarang. Tadi nggak saya sebutkan. Karena banyak sekali. Saya pernah bikin koran, tapi koran kan lagi nggak bagus. Saya pindah ke portal, ya, dan lain-lain. E-commerce pun sekarang juga ada di grup, ya. Tapi kalau diceritakan satu-satu panjang nanti, ya. Tapi intinya begitu. Ada orang yang invest di capital market based on fundamental, ada orang yang invest di capital market based on technical. Kalau saya capital market is a means bagaimana kita unlock value. Agak sedikit beda cara ininya apa. Dan ke depan pasti akan agresif karena dulu saya sangat agresif ya sampai sebelum masuk politik, terus vakum cukup lama 8 tahun, terus sekarang saya kembali lagi. Makanya kalau dilihat dalam kurang lebih hampir 2 tahun ini banyak sekali hal baru di grup, ya termasuk yang nggak ada digital sekarang juga tim digitalnya sangat besar sih. Jadi kita rekrut ada 400 orang dalam waktu hanya 2 tahun, termasuk buka kantor di India. Karena digital itu sangat penting kalau harus di backup sama orang yang capable. Karena quality of the apps itu akan sangat menentukan kita bisa berkembang apa tidak ke depan. Saya rasa begitu. Ini mungkin bisa dijadikan pola juga ke depan. Kalau kita nggak punya modal, jangan khawatir, bisa disindikasikan. Gitu. Kayak dulu contoh Astra, $506 juta. Wah, gimana ini ya? Besar sekali. Saya roadshow. Jadi saya coba roadshow, cari sindikasi, ya, keluar negeri saya keliling sampai New York segala. Waktu itu saya sampai ke Paris juga, Singapura. Jadi yang waktu itu participate Singapura, Paris sama New York dapat akhirnya. Saya cuma $40 juta ikut. Jadi dengan $506 juta acquisition, saya nggak sampai 10%, cuma 8%. 92% itu uangnya orang yang saya lead. Tapi terus terang saya dapat fee atas untungnya mereka juga. Jadi ngerjakan begitu tuh enak juga sih. Jadi saya untung atas porsi saya sendiri, ya kan. Kemudian saya ada deal mereka, kalau mereka untung dengan rate tertentu, in excess-nya, lebihnya, saya dapat bagian 20%. Gitu deal saya dulu. Makanya akumulasi capital saya cepat sekali. Jadi ini bisa ditiru. Kalau orang yang mau repot sedikit ya harus repot, dan kalau mau jadi lead harus repot. Kita harus negotiate, kita harus nanti kalau udah masuk ya kita harus bantu benain ya kan. Gitu. Nah, saya 2 tahun akhirnya saya exit, tapi ya lumayan juga untungnya waktu itu. Saya rasa begitu. Ya saya mudah-mudahan ini bisa dijadikan apa. Saya rasa siapapun kalau mau melakukan ini Recording in tapi progress. begini, saya melihat kita punya broadband seperti IndiHome, itu marketnya kan market middle up. Karena ada high speed internet, ya orang langganan paling nggak 300.000 lah sebulan. Jadi agak mahal karena internet sama video service. Kemudian OTT itu kan just everywhere. Saya melihat kita kosong di middle low segment. Ya, yang prepaid satellite PTV. Prepaid satellite PTV. Dan kita harus tahu bahwa 67% daripada household di Indonesia itu ada 70 juta rumah tangga. Ya, yang mampu untuk subscribe agak mahalan ya, itu 40% max. Ada 28 juta household. Bagaimana dengan 40 juta lebihnya? 42 juta cari yang murah, very price sensitive. Makanya tahun 2019
bulan Juli, Cavision, kita take over sehari sebulan perolehan pelanggan cuma 8.000 10.000 sebulan, kecil sekali. Tapi kita tahu bahwa konten is very important. Makanya setelah itu kita inject konten yang bagus-bagus. Ya, jadi harganya sama nggak berubah, tapi kita ambil konten. Sementara konten di kita tuh produksi 23.000 jam setiap tahun. Jadi kita tinggal ambil. Kalau nggak kita kasih pun kita udah bayarin kok kontennya, kita udah buat untuk TV kita, untuk PTV kita yang lain, untuk OTT, tinggal basically ya dipakai aja oleh Cavision juga. Cavision hari ini setiap bulan nambahnya lebih dari 300.000. Jadi di saat COVID seperti sekarang, masyarakat itu butuh hiburan karena banyak spend waktu di rumah. Dan tapi price sensitif, kita nggak bisa cari barang yang mahal, cari barang yang basically lebih ini ada savingnya yang murah-murah begitu. Sekarang udah Cavision itu udah 7,3 juta pelanggannya. Saya juga kaget. Pada waktu saya ambil alih bulan Juli tahun 2019 baru 200.000 lebih. Itu revenue Cavision satu bulan 100 miliar lebih udah sekarang. Jadi kita harus we have to know the market. Kita harus tahu market, dan kenapa mereka tidak bisa, kita bisa. Karena mereka nggak punya konten. Gitu. Karena mereka nggak punya konten. Kalau mereka punya konten, they can do it themselves. Karena mereka nggak punya konten, begitu kita ambil, kita inject dengan konten-konten yang bagus-bagus dan sebagainya, ya kan, langsung terbang. Jadi dalam waktu kita ambil Juli ya, basically 2 tahunan lah, itu sudah nambahnya 7 juta. 7 juta. 7 juta itu kalau dikalikan rata-rata 300.000, 2 T lebih. Ya. Jadi kontribusinya Cavision di IPTV, MNC Vision Network sangat luar biasa. Gitu. Itu contoh ya. Ya. Contoh. Yang akuisisi lagi yang berhasil sekali ya, apalagi ya yang berhasil sekali, RCTI. RCTI ya Pak ya. RCTI itu infrastrukturnya luar biasa, networknya itu nasional betul, 97% coveragenya, yang pertama kan TV swasta pertama. Cuma pada waktu itu, waktu saya ambil, konten itu tidak produksi sendiri. Semua beli. Jadi kuncinya kan tinggal gimana kita produksi konten sehingga harganya murah, cost-nya turun, ya kan? Terus kemudian bukannya itu, kita dapat library. Library itu begini, kalau kita produksi sendiri kan jadi barang kita nih. Ini kita bisa lisensikan ke PTV, dapat revenue lagi, ke luar negeri, kemana dan sebagainya. Ya. Dan itu kita lakukan. Jadi begitu kita ambil, langsung kita dalam waktu 3 tahun, 4 tahun kita benahin, akhirnya kita produksi sendiri, langsung luar biasa. Dan di situ menghasilkan byproduct banyak. Setelah kita produksi, ternyata artis-artis ini jadi kita juga ngerekrut kan. Akhirnya kita punya talent management. Sekarang kita punya talent management ada 688 talent artis untuk video maupun YouTubers. Kita kelola YouTubers juga. Nah, kenapa kita kelola ini? Karena supaya tidak kemana-mana. Nah, begitu kita butuh untuk produksi kita, mereka tetap harus available. Jadi it's a combination of investment melalui capital market ya, dengan cara capital market, tapi kita harus bisa melakukan operasional juga sih. Ya, itu contoh yang menarik sekali Pak. Cuman ini ada ada pertanyaan Pak dari Pak Gregorius. Boleh cerita nggak Pak Hari? Kira-kira ada nggak akuisisinya yang kurang sukses atau yang gagal gitu? Kemudian faktor apa yang menyebabkan kegagalan dan apa pelajaran? Yang di cloning itu. Ini zaman tahun 98, 99 yang masih pakai telepon gede-gede begitu, Motorola dan macam-macam. Itu saya ambil semua, Metrocell, Komselindo, Telesera. Saya merger 3 jadi 1, selesai tahun 2002, akhirnya saya kasih nama PT Mobile Telekom.
ya kan, migrasi ke ini apa, CDMA dan dapat prefix numbernya itu 0888, mulainya 0888 gitu. Itu leading waktu itu, leading kita nomor 1, Asia kalah, terus Flexi punya Telkom pun juga kalah, ya karena kita kan punya TV, kita hajar iklannya pakai TV, ya kan, dan kita fokusnya di middle class. Nah, CDMA satu sistem, ada sistem lain yang namanya GSM. GSM itu ya Indosat ya kan, dulu Satelindo. Terus ada namanya Excel, terus ini apalagi yang lainnya lagi ya Telkomsel of course waktu itu. Mereka tuh ARPU-nya tinggi. Mereka tuh lebih middle up, kita middle class. Kenapa? Karena handset daripada CDMA, karena populasinya sedikit, handsetnya itu handset yang feature-nya nggak terlalu banyak. Jadi kalau orang yang mau yang lebih mampu ya, itu pasti mencari handset yang bagus-bagus. Jadi terpaksa mereka ngambilnya GSM, bukan ngambil kita, CDMA. Yep. Tapi pada waktu itu kita lihat, wah kita ARPU-nya kok kalah ya sama mereka ya. Nah, tahun 2006, tahun 2007, itu kita rubah positioning-nya. Ayo kita masuk ke middle up, jangan masuk ke middle class. Ya, tanpa melihat resiko bahwa handsetnya nggak available. Jadi kita naik ke atas, iklannya kita hajar ke atas, ya. Dan untuk bisa masuk ke marketnya GSM, that was the biggest mistake. Kenapa? Kita mau bilang ini bagus atau dan sebagainya, handsetnya handset yang murah-murahan semua, nggak ada feature-nya juga, akhirnya nggak mau beli juga. Nah, market tengahnya kosong, Asia naik daun, Flexi naik daun. Ya, kita tahu bahwa kita salah, kita mau balik lagi udah telat. Terus akhirnya itulah kenapa saya jual ke Smart Telecom. Saya lihat, wah berat ini. Saya udah lihat, saya coba kiri kanan nggak bisa deh. Nah, kita mulai dari nol lagi ya, jual aja. Daripada energinya habis. Dan itu saya cut loss. Cut loss. Cut loss juga Pak ya? Cut loss. Cut lossnya besar. Wow, oke. Cut lossnya besar. Ya kalau bermain begini ya, namanya bisnis ya, kalau nggak siap rugi ya jangan bisnis. Ya kan? Oke, iya. Itu saya cut loss. Itu sampai sekarang saya ingat. Makanya saya selalu bilang kepada kawan-kawan di kantor, kalau kita ya, produk kita harus disesuaikan dengan target market kita. Nggak bisa mismatch. Mismatch jebol gitu. Oke. Wah, ini cut loss-nya mahal ya Pak Hari ya. Besar sekali. Ini ada pertanyaan dari Reza Safrianto. Ini Pak Hari dulu waktu dulu pernah mendirikan perusahaan ini ya, investasi BHIT, Bakti Investama dulu. Jadi sepulang dari Kanada kan, kenapa nggak jadi investor? Kenapa malah mendirikan perusahaan investasi? Dan apakah cukup sulit menjalaninya ketika awal? Awal tuh sulit untuk cari capitalnya, ya kan? If we have a small capital, we play small. Maka kita cari akal bagaimana kita bisa accumulate capital. So caranya bisa macam-macam. Orang main saham pun juga bisa, untungnya bisa besar-besar juga, sama aja. Cuma kalau kita main saham yang operate orang lain, sometimes we don't have confidence gitu loh. Kalau kita kan basically kita benahin sendiri, kita coba besarkan sendiri, jadi lebih confident of course. Bedanya di situ aja sih. Dan bisnis modelnya kita bangun sendiri. Berarti Pak Hari sebenarnya bukan investasi saham, tetapi membeli sebuah bisnis seperti itu ya Pak Hari ya? Ya, jadi waktu itu kan broker dapat fee. Fee dulu kan masih 1%, lumayan lah. Ya kan, sekarang aja fee-nya kecil sekali ya kan. Dulu kan 1% lumayan, itu jadi underwriter lumayan dapat fee. Dulu kalau underwrite saham, go public 4% fee-nya. Kalau sekarang kan kecil sekali. Ya jadi lumayan juga itu berkembang. Terus tahun 2000 sudah punya uang 95 beli Bank Papan Sejahtera. Itu yang dapat untung besar. Ya, 100 miliar lebih itu untungnya saat itu. Saya selalu ingat itu karena masih muda, masih usia 29 tahun. Tahu-tahu dapat jackpot. Oke. Wah, oke. Kemudian ini ada pertanyaan yang saya kira kita semua mau tahu ya Pak ya. Ini skill apa yang paling penting menurut Pak Haritanu untuk dikuasai sebagai private investor dari Pak Ganjar? Sebagai investor ya? Iya, sebagai investor saham private atau investor. Yang saya seperti Pak Hari.
Kalau seperti yang saya lakukan kombinasi daripada managing bisnis sama investment. Dua hal digabungkan jadi satu. Kalau kita ngambil alih perusahaan tapi kita nggak bisa manage, berantakan juga. Ya, ya. Dan managing business is time consuming. Pasti itu. Ya. Jadi saya 2 tahun ini praktis ngebut karena kan agak ketinggalan 8 tahun itu. Tapi ya sekarang lumayan sudah cukup banyak digitalnya sih. Hampir semua udah digital sekarang. Iya, betul. Bahkan sekarang kita punya traffic di sosial media 3 tahun itu 45 miliar view. Lumayan. Sangat. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini selamat sore Pak. Apakah Pak Hadin dari Diki, Pak HT, apakah ada buku biografi Pak HT yang ada di pasaran yang bisa saya baca seperti itu? Pak Haritanu, apakah ada membuat buku nggak Pak HT? Belum buat. Dulu pernah membuat tapi nggak diselesaikan. Saya pikir nanti aja. Boleh. Berarti ini ya Pak ya, boleh dibuat ya, karena ini ada 900-an orang, ada ribuan orang ini yang mau baca ini Pak Haritanu. Ya, tapi sebetulnya bisa gini ya. Sebetulnya gini ya. Sekarang ini kan COVID. Banyak perusahaan SOS. Banyak perusahaan SOS. Jadi kalau ada yang canggih gitu ya, bisa ambil alih. Kalau apalagi dia nyangkut di bank, di restructure. Tapi konsekuensinya harus betul-betul bisa masuk ke dalam dengan benar. Restructure sama banknya kan pasti dikasih. Asal kita bisa buat bisnis plan yang bagus. Ya kita tunjukkan, kita mau ginikan, ini pasti nanti akan bagus, bank akan kebayar, ya kan. Tapi konsekuensinya kita harus masuk, kita beresin, terus exitnya ya, bukan exit, unlock. Kalau exit itu kan jual, unlock value-nya di capital market. Oke. Itu coba terapin, kan jadi duit besar itu. Iya. Berarti kira-kira kita mengakuisisi sebuah perusahaan, kemudian kita perbaiki manajemennya, dan kita unlock di value di capital market seperti itu ya Pak Hari ya? Betul. Seperti yang saya lakukan sekarang di Amerika. Ya kan. Kita ada OTT, berkembang pesat. Money active usernya 34 juta, subscribernya udah 2 juta lebih, Vision Plus ini. Kemudian kita punya broadband, ya kan, juga berkembang. Ya kan, combine turnover mungkin sekitar 1T lah, sudah berdua ini. Tapi di Indonesia ini kan kalau mau unlock value itu kan tidak gampang. Kadang-kadang ya kecuali ya saya juga nggak ngerti, kadang-kadang ada saham yang harganya nggak karu-karuan. Tapi we really want to see a real value, ya kan. Dan kalau kita misalnya kemudian mau fundraising juga mudah, tidak segampang seperti yang dibayangkan. Makanya saya coba merger sama perusahaan di Nasdaq. Sekarang lagi filing sama SEC. Jadi bentuk lagi wholly owned subsidiary di bawah MNC Vision Network, IPTV, yang kita taruh di situ. Kita udah tanda tangan agreement merger di value $400 juta, ya kan. Dan perusahaan yang Nasdaq itu ada cashnya $140 juta. Sekarang lagi file SEC untuk mergernya. Kalau disetujui, kepemilikan kita turun 73 atau 4%, tapi kita masih kontrol perusahaannya, dan di situ ada cash $140 juta. Nah, kenapa kita lakukan itu? Someday, for example, sekarang ini kan dinamika bisnis itu kan luar biasa, ya, dengan globalisasi, dengan digitalisasi, kemudian dengan COVID. Jadi semua itu gampang berubah dengan cepat. Jadi kita nggak tahu, ya. Sometimes misalnya ada acquisition opportunity, ya, ada kesempatan misalnya. Kalau kita mau fundraising, ya saya rasa vehicle-nya bisa pakai itu. Kalau pakai yang di dalam negeri belum tentu bisa dapat. Iya, betul. Mungkin itu contohnya. Mungkin Pak Hari boleh memberikan sebuah closing statement buat para millennials, buat para investor-investor juga, Pak. Iya, jadi begini, semua itu harus dijalani sih. Mungkin flashback sedikit, dulu saya SMA tahun 83, SMA kelas 3 saya dikeluarkan. Pernah drop out, ya, tapi kemudian sekolah lagi, makanya ijazah SMA saya 84 itu paket C. Dulu istilahnya ujian persamaan, istilah dulu. Kalau istilah sekarang paket C. Jadi artinya apa? Setelah itu saya melanjutkan S1, S2 di luar negeri. Dan dapat artinya cum laude ya Pak ya? Kenapa? Dan dapat cum laude ya Pak ya? Iya, saya dapat cum laude. Ya.
Jadi artinya apa? It's the biggest enemy of everyone. Setiap orang itu dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Kita harus jalani. Nah, saya katakan tadi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan itu ada di semua situasi. Situasi baik, tidak baik, kesempatan ada. Hanya bedanya dari sisi mana kita memandang. Contoh, ada gelas airnya separuh, ya kan? Orang bisa bilang it's half empty or half full, ya kan? Setengah kosong atau setengah penuh, gitu. Itu kan masalah dari perspektif mana kita melihat. Nah, jadi jangan kita terbelenggu dengan status quo. Setiap situasi pasti ada opportunity, tapi dalam perspektif yang berbeda. Nah, saya lihat COVID ini opportunity-nya besar. Besar sekali bagi orang yang bisa melihat kesempatan. Kalau yang nggak bisa melihat kesempatan, ya problem. Gitu. Saya rasa itu last remark dari sebenarnya, saya. Ya, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Hari, cuman sayang sekali waktunya sudah terbatas ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak Pak Hari sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Sukses Ya, terima kasih Pak Hari Tanu. Thank you very much. Ya. Sukses Pak, kalau diundang nanti datang lagi ya Pak Hari. Bisa dan ya. Terima kasih. Thank you very much Pak. Thank you very much. Appreciate for your coming Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Franky dan Pak Hari atas kisahnya dan diskusinya yang pastinya menginspiratif dan memotivasi Sobat Investor.